Skandal busuk kepemimpinan wasit yang sangat kontroversial hingga buat kisruh. Shin Tae-yong bongkar fakta mengejutkan di Olimpiade 2024. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Ivar Jenner jadi starter di Utrecht, calon striker Garuda sukses cetak gol. Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia banyak buat sejarah baru di turnamen internasional, tidak ada yang tidak mungkin. Shin Tae-yong belak-belakan akui kecewa dan sedih saat kenang momen rusak rekor Korea Selatan ke Olimpiade. Jens Raven gacor bersama timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong tendang pemain keturunan dari Liga Belanda ini ke bangku cadangan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Skandal busuk kepemimpinan wasit yang sangat kontroversial hingga buat kisruh. Shin Tae-yong bongkar fakta mengejutkan di Olimpiade 2024. Shin Tae-yong masih memendam kekecewaan mendalam terhadap Francois Letexier, wasit asal Perancis yang memimpin laga play-off Olimpiade 2024 antara timnas U23 Indonesia dan Guinea. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan-keputusan wasit yang dianggapnya kontroversial. Ketegangan dimulai ketika timnas U23 Indonesia dianugerahi 2 penalti oleh Francois Letexier atas kesalahan yang dinilai Shin Tae-yong tidak tepat. Keduanya 100% bukan penalti, tegas Shin Tae-yong. Dia menjelaskan bahwa pelanggaran yang dianggap sebagai penalti seharusnya hanya berakhir dengan tendangan bebas di luar kotak penalti, bukan penalti langsung. Namun ketegangan mencapai puncaknya ketika Shin Tae-yong sendiri diusir dari lapangan karena protes terhadap keputusan wasit tersebut. Wasit sudah meniup peluitnya sebelum pemain melakukan tackle. Jelas Shin Tae-yong mengecam bahwa keputusan tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan dengan cermat. Selain masalah keputusan, Shin Tae-yong juga menyoroti ketidakmampuan Francois Letexier untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris selama pertandingan internasional tersebut. Wasit seharusnya berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dia hanya mau berbicara dalam bahasa Prancis, ujar Shin Tae-yong. Hal ini menjadi masalah serius karena timnas Indonesia tidak dapat berkomunikasi dengan wasit secara efektif. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Guinea yang mayoritas pemainnya bermain di Liga Prancis mungkin lebih familiar dengan bahasa dan budaya Prancis. Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi seorang wasit internasional untuk menolak berkomunikasi dalam bahasa resmi FIFA, yaitu bahasa Inggris. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini yang dianggapnya tidak profesional. Terutama mengingat Francois Letexier adalah seorang wasit berpengalaman yang bahkan pernah memimpin laga-laga di Piala Dunia. Dia sudah memiliki niat sejak awal, tegas Shin Tae-yong merujuk pada pendekatan wasit tersebut dalam memimpin pertandingan. Saat ditanya apakah hal ini akan dilaporkan ke FIFA, Shin Tae-yong menyatakan bahwa keputusan tersebut telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman mereka di turnamen ini. Meskipun demikian, kecewa atas ketidakadilan yang dirasakan tetap ada dalam hati Shin Tae-yong, yang berharap agar kedepannya masalah komunikasi semacam ini dapat dihindari demi integritas dan profesionalisme dalam sepak bola internasional.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Ivar Jenner jadi starter di Utrecht, calon striker Garuda sukses cetak gol. Kabar baik untuk timnas Indonesia datang dari klub Eredivisie Liga Belanda FC Utrecht yang memainkan Ivar Jenner di laga pramusim. Bahkan FC Utrecht menurunkan Ivar Jenner sebagai starter. Selain Jenner, ada satu nama pemain keturunan Indonesia yang tampil pada laga pramusim. Pemain yang dimaksud adalah Ole Roemeny. Ivar Jenner dan Ole Roemeny main bareng di laga FC Utrecht versus Al Ryan yang berlangsung di Sportpark Linkwijk, Utrecht, Belanda pada Kamis (18 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Ole Roemeny juga dipercaya sebagai starter pada malam itu. Hasil positif diraih Ivar Jenner dan kolega. FC Utrecht sukses menang meyakinkan dengan skor 4-1 dalam laga tersebut. Sekadar diketahui, Ivar Jenner saat ini berstatus gelandang Jong Utrecht FC Utrecht U-Strip 21 yang mentas di Eerste Divisie Liga 2 Belanda 2024/2025. Namun dalam 2 musim terakhir, Ivar Jenner selalu dibawa tim senior menjalani masa pramusim. Hasilnya, gelandang 19 tahun ini tak hanya berlatih bersama tim senior, tapi juga dimainkan. Dalam laga uji coba melawan klub asal Qatar Al Rayyan yang baru saja berakhir, Ivar Jenner dimainkan sebagai starter. Bermain selama 45 menit, Ivar Jenner muncul sebagai katalisator tim. Ia pelan-pelan menunjukkan dirinya layak menjadi personil reguler di tim utama FC Utrecht. Ivar Jenner digantikan pada babak kedua, tepatnya di menit ke-46. Peran gelandang timnas Indonesia itu diambil alih oleh mantan pemain Manchester United, Zidane Iqbal. Sementara itu, Ole Roemeny berhasil membayar tuntas kepercayaan yang diberikan pelatih FC Utrecht. Mentas sebagai winger kanan, pemain 24 tahun ini mengemas 1 gol. Alhasil, FC Utrecht menang 4-1 atas Al Rayyan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with Kata Sintayong usai timnas Indonesia banyak buat sejarah baru di turnamen internasional, tidak ada yang tidak mungkin. Sintayong telah mencatat sejarah yang gemilang dalam karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 2019. Pada tahun 2024, prestasinya mencapai puncaknya dengan lolosnya timnas Indonesia ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tidak hanya itu, timnas U-Strip 23 Indonesia yang diarsiteki olehnya juga berhasil mencapai babak semifinal dalam debutnya di Piala Asia U-Strip 23 pada bulan Mei 2024. Prestasi ini memunculkan pujian bagi Sintayong yang dalam wawancara dengan YouTuber terkenal Korea Selatan, Lee Kyung-kyu, mengungkapkan kebanggaannya. Dia mengakui bahwa pencapaian mencapai babak 16 besar Piala Asia merupakan momen yang sangat berharga. Sintayong juga berbagi bahwa setelah mencatat sejarah ini, dia mengirim pesan kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dalam pertandingan melawan Jepang, kami mencatat sejarah dengan mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya, ujar Sintayong. Saya memberitahu Erick Thohir, kita bisa mencapai 16 besar, jangan pernah menganggapnya tidak mungkin.
Meskipun mengakui adanya faktor keberuntungan, Shin Tae-yong menekankan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para pemainnya. Dia memuji perkembangan yang pesat dari pemain timnas Indonesia yang menurutnya merupakan hasil dari dedikasi mereka. Keberhasilan ini tidak hanya sekadar catatan dalam buku sejarah, tetapi juga menjadi pendorong bagi masa depan timnas Indonesia di kancah internasional. Shin Tae-yong dengan pengalaman dan pendekatannya yang unik dalam melatih, terbukti mampu menginspirasi para pemainnya untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Dengan demikian, perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia tidak hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membina semangat juang dan kepercayaan diri yang lebih besar di antara para pemain dan pendukungnya. Shin Tae-yong belak-belakan akui kecewa dan sedih saat kenang momen rusak rekor Korea Selatan ke Olimpiade. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku sangat kecewa dan sedih saat mengenang momen dirinya menyingkirkan dan merusak rekor Korea Selatan yang 9 kali berturut-turut tampil di Olimpiade. Korea Selatan dipastikan gagal ke Olimpiade 2024 di Paris setelah kalah di perempat final Piala Asia U20 2024. Dalam ajang tersebut, Korea Selatan kalah dari timnas U-Strip 23 Indonesia yang ditukangi Shin Tae-yong. Tim berjulukan Tagup Warriors tersebut kalah melalui adu penalti dari Garuda Muda. Kekalahan Korea Selatan dari timnas U-Strip 23 Indonesia ini membuat masyarakat negeri ginseng marah. Pasalnya, Korea Selatan untuk pertama kalinya gagal mendapatkan tiket ke Olimpiade setelah sebelumnya selalu lolos sejak 1988. Tahun ini mereka sebetulnya mengejar rekor 10 kali beruntun lolos ke Olimpiade. Kekecewaan ini juga dirasakan oleh Shin Tae-yong yang menjadi juru taktik timnas U-Strip 23 Indonesia. Pasalnya, pelatih berusia 53 tahun tersebut merasa dirinya seperti menjadi biang kerok kegagalan Korea Selatan ke Olimpiade 2024. Namun setelah membawa timnas U-Strip 23 Indonesia menang, Shin mengakui perasaannya campur aduk antara kecewa, sedih, dan ada juga rasa senang. Dia merasa senang karena berhasil membawa tim merah putih mencetak sejarah. Akan tetapi dia sangat sedih karena harus merusak rekor Korea Selatan lolos ke Olimpiade. Tetapi setelah menang, saya merasa campur aduk, ucap Shin. Tidak hanya senang dengan kemenangan, juga merasa bersalah karena menghentikan Korea Selatan dari lolos ke Olimpiade 10 kali berturut-turut, tegasnya. Saya merasa sangat sedih dan menyesal. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Jens Raven gacor bersama timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong tendang pemain keturunan dari Liga Belanda ini ke bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berpeluang menendang pemain keturunan ini ke bangku cadangan jika Jens Raven tampil bagus di Piala AFF U-Strip 19 2024. Jens Raven menjadi salah satu pemain yang tampil cemerlang pada laga timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024).
Lebih spesialnya, pemain FC Dordrecht Ustrip 21 ini masuk sebagai pemain pengganti sebelum berhasil mencetak gol. Pada menit ke-87, Jens Raven mencatatkan namanya di papan skor yang sekaligus menutup pesta kemenangan 6-0 Garuda Nusantara atas Filipina. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, pun memuji penampilan Jens Raven pada pertandingan melawan Filipina. Cukup puas, tapi kan Jens baru bergabung dan saya pikir perlu adaptasi dengan tim ini lebih banyak, ujar Indra Syafri. Jika performa Jens Raven terus dijaga, bukan tidak mungkin posisi Ragnar Oratmangoen akan terpinggirkan. Terlebih, STY sempat menyatakan kekecewaannya terhadap lini depan Timnas Indonesia saat menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024 lalu. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan bahwa para pemain, khususnya yang berposisi penyerang, untuk mengevaluasi diri. Chance to be ruthless. Dasar brengsek, layaknya anjing menggonggong, supporter Vietnam berulah mengolok-olok kemenangan gemilang Timnas Indonesia U19 atas Filipina hingga tim asuhan Indra Syafri itu disebut seperti berikut ini. Kemenangan telak Timnas Indonesia U19 atas Filipina pada pertandingan Piala AFF U19 2024 membuat supporter Vietnam panas bahkan mengolok-olok. Timnas Indonesia U19 secara meyakinkan menang atas Filipina dengan skor 6-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024). Kesuksesan Jens Raven dan kawan-kawan ternyata membuat iri hati supporter Vietnam di media sosial. Beberapa supporter Vietnam bahkan mengolok-olok Timnas Indonesia U19 yang mendapat grup muda di Piala Asia U19 2024. Sementara The Golden Star Warrior berada di grup B yang dihuni oleh Laos, Myanmar, dan tim favorit juara Australia. Di atas kertas, Indonesia memang akan lebih mudah untuk lolos ke babak semifinal. Berbeda dengan Vietnam yang harus bersaing dengan Australia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Hal ini ternyata membuat supporter Vietnam iri hati hingga menuduh Indonesia diuntungkan karena menjadi tuan rumah. Turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia adalah sebuah lelucon yang paling menyedihkan. Kalian selalu hanya mengambil bagian yang mudah dan menempatkan lawan kalian dalam kerangka waktu pertandingan yang sulit untuk menghancurkan kekuatan lawan. Tulis akun Tiu Muoi di kolom komentar fanpage ASEAN Football. Dikutip Kamis 18/7/2024. Beruntungnya Badutnesia kali ini tidak satu grup dengan Vietnam dan Thailand jika tidak mereka akan menuntut Vietnam dan Thailand ke AFC dan keluar dari AFF Factos 2022. Fans Badutnesia mengancam pemain Vietnam karena bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir penyisihan grup dan membuat Badutnesia tersingkir, tulis akun Fupong. Dasar Nguyen sudah kalah melulu masih gak tahu malu. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Alhamdulillah, sudah pulih dari sakit, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia 12 Agustus mendatang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan jadwal kembali ke tanah air setelah pemulihan dari operasi di Korea Selatan. Shin Tae-yong belum lama ini mengunggah foto di Instagram pribadinya yang memperlihatkan bekas operasi. Pelatih berusia 53 tahun tersebut memperlihatkan bekas operasi di bawah ketiak bagian kiri dan ada juga selang yang dimasukkan ke sela-sela tulang rusuk. Dalam unggahan tersebut, Shin Tae-yong tak menjelaskan ia melakukan operasi apa. Namun terbaru ia muncul di saluran komedia Lee Kyung-kyu dan menceritakan bahwa ia melakukan operasi karena ada cairan di rongga pleura. Pleura adalah suatu kondisi ketika terdapat cairan abnormal dalam rongga pleura atau yang diketahui yakni selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Situasi ini membuat Shin harus menjalani operasi selama 6 jam. Setelah operasi itu, pelatih timnas Indonesia pun harus berbaring di rumah sakit selama 2 pekan. Apabila PSSI sebelumnya mengatakan Shin Tae-yong diminta bisa segera kembali ke Indonesia sebelum Piala Presiden bergulir dipastikan gagal. Shin Tae-yong dengan jelas mengungkapkan jadwal ia kembali ke Indonesia pada pertengahan Agustus. Apabila sebelumnya asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia Nova Arianto menyampaikan sang pelatih akan kembali ke tanah air pada 21 Juli mendatang pun gagal terwujud.